Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba alaina siyama kama amarna bis-shalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih limpahkan nikmatnya yang luar biasa, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang atau kesempatan, dan di atas semua itu tentu saja adalah nikmat keimanan. Karena sesehat apapun seseorang, sebanyak apapun waktu luang dan kesempatan yang ia miliki, ketika tidak dilandasi dengan keimanan, maka kesemuanya itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia belaka. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa kita haturkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat serta salam terlimpah bagi keluarga, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyimak perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada momen-momen krusial, waktu-waktu ketika beliau menghadapi kondisi yang demikian genting luar biasa. Di antara waktu yang hari itu kemudian kita dapati begitu luar biasa, begitu menggoncang dalam kehidupan pribadi beliau adalah ketika pertama kali wahyu diturunkan. Sampai-sampai sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya, hari itu Rasulullah SAW turun dari Gua Hira dalam keadaan badan gemetar, bercerita kepada sang istri tercinta. Kata Rasul, laqad khasyitu ala nafsi, duhai Khadijah istriku, bahkan aku khawatir akan terjadinya sesuatu pada diriku hari ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam kondisi kegentingan yang luar biasa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW hari itu, tampillah sang istri tercinta Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Beliau yakinkan kepada sang suami, dikatakan oleh Khadijah kepada Rasulullah SAW, wallahi la yukhzikallahu abadan, demi Allah, sekali-kali Allah tidak akan pernah menyempitkanmu, Allah tidak akan pernah menyulitkanmu, Allah tidak akan pernah menempatkanmu pada kondisi yang terjepit. Kenapa? Nah, ini yang menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Khadijah radhiyallahu anha kemudian mengemukakan 5 alasan kenapa Rasulullah tidak akan pernah mengalami kesempitan hidup, dan dalam satu waktu berarti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka, kata Khadijah, karena engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahmil al-kal wa taksib al-ma'dum wa tasilur rahim wa tukrimud dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Ada 5 hal yang dilakukan oleh Nabi, kebiasaan-kebiasaan baik yang senantiasa beliau jalani dalam kehidupan, yang membuat kemudian dengan itu semua Allah akan berikan bantuan dan pertolongan kepada beliau dalam kondisi apapun. Yang pertama Khadijah katakan, karena engkau wahai suamiku orang yang gemar menyambung tali silaturahim, engkau gemar menyambung tali kekerabatan dengan orang lain, membina hubungan baik dengan orang-orang yang engkau kenal. Yang kedua tahmil al-kal, engkau adalah orang yang mau ikut dan turut serta menanggung beban orang-orang yang ada di sekitarmu. Yang ketiga taksibul ma'dum, terhadap mereka-mereka yang berkekurangan, mereka-mereka yang papa, mereka-mereka yang kekurangan harta, engkau senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Wa tukrim al-dhaif, dan siapapun tamu yang datang kepadamu, maka engkau adalah orang yang memuliakan mereka. Dan yang terakhir yang dikatakan oleh Khadijah, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau adalah orang yang senantiasa membantu siapapun yang melakukan atau berada di atas jalan kebenaran. Terhadap ungkapan yang terakhir ini, para pensarah hadis kemudian mengatakan maknanya adalah kebaikan apapun. Kebaikan apapun yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka membantu orang lain, dalam rangka menolong orang lain, dalam rangka meringankan beban orang lain, apapun bentuknya, maka itulah yang kemudian akan mengundang datangnya pertolongan Allah Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentu saja kemudian kita tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan secara detail tentang kelima hal tadi. Tapi kelima hal tadi sesungguhnya mengerucut pada 3 hal pokok. Nilai-nilai kebersamaan,
nilai-nilai ukhuwah atau persaudaraan, dan yang ketiga adalah nilai-nilai sepenanggungan. Hari ini, sebagaimana yang telah kita tahu bersama, Ramadan hari ini datang dalam kondisi yang luar biasa, berbeda dengan tahun-tahun dan masa-masa sebelumnya. Hari ini Ramadan dalam kondisi ketika banyak di antara kita dalam keadaan berkekurangan, dalam kondisi terjepit kehidupannya. Maka lihat dan belajar dari sirah sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Ternyata kemudian ada kondisi-kondisi, hal-hal yang ketika kita lakukan, maka hal-hal itulah yang kemudian akan mengundang datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saran saya, sekecil apapun yang mampu kita lakukan, sebentuk apapun kontribusi yang bisa kita berikan, kita lakukan di hari ini. Karena sungguh ketika kita mau berkontribusi, ketika kita turut memberikan sumbangsih pada siapapun hari ini, dengan jalan itulah kemudian akan datang pertolongan dan bantuan dari Allah Ta'ala. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Pesan Rasulullah yang lain beliau sampaikan, Allah akan senantiasa menolong hambanya sepanjang hamba tersebut mampu dan bersedia untuk menolong saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terkait dengan hal itu, kenapa kemudian Ramadan kali ini kita yakini akan membawa banyak kebaikan bagi kaum muslimin, khususnya justru pada saat kondisi sedang ditimpa musibah berupa bencana atau wabah yang terjadi hari ini. Karena Ramadan, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, ajarkan kepada kita tentang sikap kedermawanan dan kepedulian kepada sesama. Bahkan diri Nabi sendiri digambarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sebuah hadisnya, kana ajwadun nas, Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Fakana ajwadu ma yakun fi Ramadan, dan kedermawanan beliau pada puncaknya ketika ada di bulan Ramadan. Maka hari-hari ini justru kemudian kepedulian kita akan dilihat, perhatian kita akan dinilai, kontribusi kita akan diuji. Sejauh mana kita berkontribusi, sebanyak apa kita memberi, sehebat apa kita berkorban dan mau berbagi beban dengan orang lain, maka sebanyak itu pula kemungkinan pertolongan dan bantuan Allah didatangkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan saya mengajak merenungkan salah satu ayat yang disampaikan oleh Allah ketika Allah gambarkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyunfiq du sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Sayaj'alullahu la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Dalam surah At-Talaq Allah gambarkan, hendaklah mereka-mereka yang diberikan keluasan rezeki berinfak dengan apa yang mereka punyai. Wa man qudira 'alaihi rizquhu. Nah, yang menarik dalam ayat ini, ayat Allah katakan bahkan terhadap mereka-mereka yang disempitkan rezekinya, falyunfiq, tetap ada perintah untuk berinfak, tetap ada perintah untuk berbagi dengan sebatas apa yang dianugerahkan atau diberikan oleh Allah kepadanya. Maka baik mereka yang berpunya ataupun mereka yang dalam keadaan kekurangan harta, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap arahkan agar kemudian mau berbagi dengan sesama. Kenapa? Karena dengan berbagi itulah kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Tapi dengan sifat rahmannya, dengan sifat kasih sayangnya yang luar biasa, Allah sampaikan, Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sebatas apa yang diberikan. Mereka-mereka yang memiliki kekayaan dalam hitungan miliar, tentu saja sesungguhnya infaknya dituntut banyak. Tapi mereka-mereka yang tidak berharta, kecuali hanya dalam bilangan-bilangan yang terbatas, maka mereka dituntut infak, tapi sesuai dengan apa yang mereka punya. Maka ketika memberikan penjelasan tentang ayat ini, sebagian mufassirin kemudian mengutip apa yang ditulis oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Rasulullah SAW digambarkan memberikan cerita tentang 3 orang. Salah satu nafar, kata Nabi, ada 3 orang. Fakana ahaduhuma, maka satu di antara 3 orang itu, kata Nabi, lahu asyratu dinar, yang memiliki kekayaan sebesar 10 dinar. Apa yang kemudian dilakukan? Berinfaklah orang pertama ini dengan 1 dinar yang ia punya.
Sementara orang yang kedua digambarkan memiliki 10 awak, yaitu 10 uqiyah, satu satuan yang lebih besar dari sekedar 1 dinar. Maka kemudian atas harta yang ia punya, berinfaklah ia dengan 1 uqiyah. Sementara orang yang ketiga memiliki kekayaan sebanyak 100 uqiyah. Maka dengan itu kemudian dia berinfak dengan 10 uqiyah. Jadi orang pertama berinfak dengan 1 dinar, orang kedua berinfak dengan 1 uqiyah yang kira-kira setara dengan 7 dinar, orang yang ketiga berinfak dengan 10 uqiyah. Lihat bagaimana komentar Rasulullah SAW terhadap 3 orang itu. Kata Nabi, hum fil ajri sawa. 3 orang ini dalam hal pahala sebenarnya sama, karena masing-masing di antara mereka sudah berinfak sesuai dengan apa yang mereka punya. Maka Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan sebatas apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekali lagi datangnya bulan Ramadan ini mudah-mudahan kemudian menjadi cambuk bagi kita. Rupa-rupanya kepedulian yang selama ini memang selalu ada dan mengiring datangnya bulan Ramadan tidak harus hilang dengan kondisi yang kita alami hari ini. Sifat dermawan yang selalu kita jumpai bersamaan dengan kedatangan bulan Ramadan hendaknya kemudian tidak menguap begitu saja hanya karena kondisi yang kita jalani hari ini. Justru kepedulian kita, ruh kebersamaan yang kita tunjukkan, kesediaan untuk menanggung beban sesama inilah yang nantinya kemudian akan mengundang datangnya pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW mengeluhkan tentang khawatirnya beliau akan dirinya, maka dikuatkan oleh sang istri bahwa Allah sekali-kali tidak akan pernah menyulitkan mereka-mereka yang senantiasa menanggung dan mau membantu beban yang dialami oleh saudaranya. Bapak Ibu dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali itu sekedar nasihat singkat kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan ibadah di bulan ini. Dan lebih dari itu, sesungguhnya tuntutan bagi kita bukan sekedar ibadah pribadi, tapi bagaimana kemudian kita tetap bisa berbagi, tetap menunjukkan sikap peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.